Besti, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah kita udah memasuki bulan September ya teman-teman. Seperti biasa di awal bulan yang harus kita lakukan adalah budgeting. Bener kan? Ya walaupun mungkin aku uploadnya telat banget ya teman-teman karena ada satu dan lain hal. Tapi itu semua nggak mengurangi rasa semangatku untuk tetap melanjutkan budgeting ini. Teman-teman pasti udah pada bikin budgeting kan? Semoga budgeting kita di bulan ini aman dan no boncos-boncos klub ya teman-teman. Oh iya, kali ini aku mau bahas antara hemat versus pelit ya teman-teman. Jadi banyak banget yang bilang kalau budgeting itu bikin pelit. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman. Budgeting itu nggak bikin pelit. Hanya saja kita perlu berhemat dan menekan biaya-biaya yang seharusnya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi pada dasarnya berhemat itu kita tetap mengeluarkan uang sesuai jatah dan porsinya masing-masing dan tidak berlebihan. Sedangkan kalau pelit itu dia dengan sengaja tidak mau mengeluarkan uang bahkan untuk kebutuhan yang memang dibutuhkan. Dan dia sengaja menimbun uang yang tidak akan pernah tahu nantinya akan dipakai untuk apa. Jadi sampai di sini cukup jelas ya teman-teman bahwa perbedaan hemat dan pelit itu sangat jauh. Nah untuk budgeting kita tuh nggak pakai konsep pelit ya teman-teman, tapi kita pakai konsep hemat. Dan konsep hemat di sini bukan berarti kita nggak menikmati hidup ya teman-teman. Kita tetap harus mengutamakan kebahagiaan kita. Tapi yang perlu diingat, kita itu punya masa depan ya. Kita punya hari tua. Kita punya anak yang harus mendapatkan pendidikan yang layak, punya mimpi, punya goals yang ingin dicapai. Dan nggak mungkin juga sampai tua kita bisa bekerja seproduktif sekarang ya teman-teman. Jadi mumpung kita masih muda, masih bisa bekerja keras, pantang sekali kita menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan sesaat yang tidak terlalu penting ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita menerapkan budgeting ya teman-teman. Jadi kita bisa mengontrol arus keuangan kita dan tidak berlebihan dalam menggunakannya sehingga kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk tabungan pendidikan, tabungan masa tua, dan tabungan untuk mimpi-mimpi kita yang ingin kita capai. Tapi nggak ada salahnya sesekali kita menyenangkan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi di tiap bulannya kita bisa menyisihkan satu pos untuk dana hiburan atau kesenangan gitu ya teman-teman. Nah itu bisa dipakai buat misalkan kayak jajan, nongkrong dan lain-lain. Jadi di budgeting itu kita nggak harus benar-benar stop kayak nongkrong, jajan dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kita boleh, tetap boleh, hanya saja nggak boleh terlalu berlebihan. Seperti itu. Semoga sharing antara hemat versus pelit ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah katanya. Dan jika ada yang ingin menambahi, boleh banget komen di kolom komentar ya. Oke, kita balik lagi ke video. Nah, ini untuk budgeting September aku. Seperti biasa, ini nggak banyak yang berubah ya teman-teman. Masih tetap ada giving. Yang pertama ada untuk orang tua dan sedekah. Itu aku skip nominalnya. Dan untuk saving, itu ada tabungan utama, aku skip nominal. Terus kemudian ada dana darurat sebesar Rp500.000. Dan untuk sinking fund Rp300.000. Kita lanjut ke living. Seperti biasa di living yang pertama ada kategori belanja bulanan sebesar Rp400.000. Terus kemudian ada belanja mingguan yang aku bagi menjadi 4 dengan masing-masing budget per minggunya adalah Rp150.000. Dan kemudian lanjut di situ ada token listrik. Token listrik sebulan itu aku budgetkan sebesar Rp150.000 dan alhamdulillah itu nggak pernah kurang ya teman-teman. Lanjut, di situ ada air galon. Aku budgetkan sebesar Rp150.000 karena untuk minum itu aku pakai galon merek A ya teman-teman. Dan kemudian aku juga beli isi ulang untuk masak. Terus kemudian ada gas LPG sebesar Rp20.000 karena aku satu bulan itu cuman habis satu tabung LPG yang 3 kilo itu loh teman-teman. Dan di sini tuh harganya cuman kayak 16 apa 17 ribu gitu. Jadi aku budgetkan Rp20.000. Terus kemudian lanjut ada paket data. Di situ aku budgetkan sebesar Rp150.000. Dan untuk iuran sampah sebesar Rp30.000. Selanjutnya ada kebutuhan anak sebesar Rp200.000. Di situ udah meliputi beli popok dan beli kayak skincare-nya gitu ya teman-teman. Kalau buat jajan, susu dan lain-lain itu biasanya ikut budget emaknya kayak di belanja bulanan atau di
budget jajan gitu. Terus kemudian itu ada dana fund sebesar Rp200.000. Biasanya aku pakai untuk jalan-jalan, terus kemudian kayak pengen beli apa gitu, beli baju atau beli skincare dan lain-lain. Selanjutnya tadi ada budget buat jajan sebesar Rp300.000 dan untuk dana jaga-jaga itu sebesar Rp200.000. Jadi total untuk biaya living adalah Rp2.400.000. Lanjut, di sini aku bikin budget tracker. Jadi sebenarnya aku itu nggak terlalu rajin ngisi budget tracker seperti ini ya teman-teman. Biasanya itu aku kasih sticky note di dompet pintar aku setiap masing-masing pos gitu. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran gitu aku langsung catat di sticky note-nya. Cuman kali ini aku pengen bikin budget tracker gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga setelah ini aku bisa lebih rajin untuk mencatat pengeluaran aku. Nah, kali ini masuk ke bagian favorit aku, yaitu masukin uang ke dalam dompet pintar. Kalian itu juga nggak sih teman-teman, kalau pas masukin uang ke dalam dompet pintar itu kayak ada sebuah kesenangan tersendiri gitu loh. Iya nggak sih? Apa cuman aku aja ya yang kayak gitu? Nah, seperti yang kalian lihat, itu dompet pintar aku baru lagi ya teman-teman. Ini tuh bahannya bener-bener premium banget, super duper premium. Dipegangnya tuh enak banget, super lembut. Dan ini itu terbuat dari bahan kulit sapi asli. Aku dapat dompet ini dari @alona_letter. Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya teman-teman. Siapa tahu aja ada yang pingin samaan. Nah, seperti biasa ini aku masukin uang ke dalam posnya masing-masing sesuai dengan budget yang sudah aku buat tadi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau mulai budgeting dari mana, kalian gak perlu kebanyakan mikir ya teman-teman, dan gak perlu kayak kebanyakan aku harus nyiapin apa, aku harus beli apa, beli ini dan itu dan lain sebagainya. Kalian cuma butuh niat, udah deh, bener-bener cuma niat banget, gak usah beli ini dan itu. Cukup pakai apa aja yang kalian punya di rumah ya. Pasti kalau untuk buku sama pulpen ada lah ya di rumah pasti. Nah, kalau misalkan untuk ngepos-posin uangnya, kalian bisa pakai amplop gitu loh, amplop yang biasanya buat kondangan gitu. Kalian kan pasti punya di rumah ya, ataupun kalau misalkan nggak punya, kan bisa beli di warung-warung terdekat gitu dan harganya cuman kayak berapa ratus perak gitu loh. Tapi kalau misalkan di awal gitu, kalian memang sudah punya budget lebih, boleh nyicil buat beli dompet pintar seperti ini, terus kemudian beli notebook ataupun alat tulis yang lucu-lucu biar lebih semangat buat menerapkan budgeting. Tapi kalau memang benar-benar belum punya budget, nggak usah memaksakan ya teman-teman, kalian pakai apa aja yang kalian punya dulu. Yang penting niat dan konsistensinya dalam budgeting itu adalah nomor satu, yang lainnya itu nomor kesekian. Sekian ya teman-teman sharing dari aku, semoga apa yang aku sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjalankan budgeting. Dan itu tadi aku ada uang sisa 50.000, nggak tahu itu dari pos mana ya teman-teman yang kurang, jadi aku selipin dulu di samping seperti itu. Ya alhamdulillah kita udah berada di ujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai di detik ini. Semoga sharing ini bermanfaat buat kita semua. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.